pernah salah. Oh haleluya. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat kami. Yesus tidak pernah salah. Ulangi, katakan Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Oh, Jesus. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat kami. Yesus tidak pernah salah. Oh haleluya, haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, pujian yang menguatkan kita semua. Bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak pernah dibiarkannya sendirian. Kita akan terima berkat firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini menjadi iman kami. Bahwa hanya bersama-Mu Bapa, kami akan lewati setiap musim dalam kehidupan kami. Katakan bersama-sama kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa.
tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Hanya karena anugerah-Mu saja kami bisa melewati semuanya. Waktu kami punya cara pandang, waktu kami punya sudut pandang yang benar, kami percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan.
Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Bicara buat kami pada sore hari ini. Urapi kami semua dan kami akan duduk diam mendengarkan pesan-Mu. Berfirmanlah ya Abba. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman tim Praise and Worship. Shalom buat Bapak Ibu semuanya, selamat sore. Terima kasih juga buat Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan. Ada satu hal yang kita mesti mengerti, kita mesti percaya bahwa semakin hari, semakin kesini ada hal-hal yang sepertinya kok begini ya. Ada hal-hal yang sepertinya kita tanda petik seperti komplain. Kalau boleh mundur sedikit pas kejadian saudara kekasih kita Christian Sirik, saya tahu istri saya. Dan kebetulan gereja kami dekat dengan rumah. Jadi waktu itu pas kebetulan juga saya waktu itu pulang malam ya, gak ada yang kebetulan lah ya. Semuanya mungkin sudah Tuhan atur. Akhirnya saya ke lokasi yang saya tidak tahu tempatnya di mana. Saya cuma dikasih satu teman, Bob pokoknya ini gini ya udah. Sambil jalan saya bilang Tuhan ini kemana ini ya udahlah feeling aja. Tapi puji Tuhan akhirnya sampai. Singkat cerita saya melihat ya udah. Saya nggak terlalu banyak saya cuma di luar saja. Dan pulang dari melayat saya cerita sama istri dan sebelum tidur saya sembari di jalan saya mikir cepat amat ya gitu ya. Bahkan kalau teman-teman di J-Army setahun sebelumnya ya kita juga kehilangan teman kita Pendeta Alfredo. Dan menurut saya itu pun kita bisa dan boleh mempertanyakan kok bisa ya. Karena anak-anaknya masih kecil, bahkan Ria juga anak-anaknya masih kecil. Ada hal-hal yang waktu terjadi kita mungkin sering bertanya, Tuhan maunya apa sih? Kalau engkau bilang rencana Tuhan indah, engkau sungguh baik. Tapi kadang-kadang kalau kita mau jujur, rencana Tuhan, kebaikan Tuhan tidak sama dengan cara kita melihat. Oleh sebab itu saya mau sharing hari-hari ini, mari cara pandang kita, sudut pandang kita harus benar. Waktu kita punya cara pandang seperti ini, apapun yang terjadi, reaksi pertama tentu pasti kita akan nangis, sedih, betul. Tapi waktu dasar pondasi kita, waktu cara melihat kita, waktu lensa kita, lensa kebenaran firman Tuhan, kebenaran Kristus, itu akan mengubahkan semuanya. Kita tidak lagi menjadi orang yang mudah kecewa, yang komplain, tidak lagi untuk mempertanyakan Tuhan. Ada satu peristiwa di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21, ayat 1-3, itu menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Dan pada saat itu mereka bertemu dengan orang Kanaan dan bangsa Israel itu minta kepada Tuhan supaya mereka menang perang. Dan itu diberikan kepada Tuhan. Dan itu benar ditumpas habis. Dan Alkitab mencatat itu di daerah Hor. Dan nama tempat itu sampai sekarang namanya Horma. Artinya kehancuran total. Artinya apa? Bangsa Israel diberikan kemenangan atas permintaannya. Tapi ayat 4 ada kalimat begini. Mereka menahan hati. Dan kalau kita cek ternyata kata itu dari akar kata mereka tuh seperti kecewa. Mereka seperti berkecil hati. Bayangkan ayat 1-3 Tuhan kabulkan permintaan. Ya, mereka menang perang. Ayat 4 langsung mereka tuh seperti kecewa dan mereka seperti mempertanyakan Tuhan. Waktu saya renungkan ini terkadang kita mungkin seperti itu. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, waktu kita mengalami hal-hal yang ajaib, satu saja yang katakan yang merugikan, kita buru-buru komplain. Tuhan kenapa ya? Nah saya percaya hari-hari ini cara kita melihat itu sangat mempengaruhi sekali. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Yohanes pasal yang ke-8, Injil Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua mulai dari ayat yang ke-31 sampai 32. Alkitab berbicara demikian. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu. Waktu cara kita melihat, waktu perspektif kita melihat, waktu sudut pandang kita melihat, sudut pandang kebenaran, itu akan mempengaruhi output kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat Tuhan. Karena kita percaya, firman-Nya berkata, Alkitab bilang apa? Bahkan rambut pun di kepala dihitung. Apakah kurang kerjaan Alkitab tulis kata rambut di situ? Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Kalau dia menganalogikan rambut saja dihitung, berarti artinya apa? Dia peduli, dia mengatur, dia berdaulat atas seluruh hidup kita. Nah permasalahannya waktu kita menghadapi permasalahan, waktu kita menghadapi pergumulan, sejauh mana firman itu bertumbuh, berakar, dan membuat kita jadi firm. Oleh sebab itu Alkitab bilang, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya kebenaran yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu suka belajar dan menggali firman Tuhan, dalam Alkitab ada dua kata kebenaran. Dalam bahasa Indonesia itu sama ya, kebenaran. Tapi dalam bahasa Inggris itu truth dan righteousness. Aletheia dan dikaisune kalau kata Yunaninya. Nah ternyata kebenarannya begini. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran seperti apa? Injil Yohanes selalu mengidentikan kata kebenaran dengan sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran yang mengacu atau kebenaran yang berpusat pada Kristus. Dan yang kedua, Kristus Yesus yaitu sebagai siapa? Sebagai pribadi kedua yang berotoritas dan yang berkuasa. Dan yang ketiga adalah kebenaran apa yang memerdekakan kita? Kebenaran yang tentang karya salibnya. Penebusannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Ketiga hal inilah yang membuat kita, Alkitab bilang merdeka. Kenapa? Karena ini pondasi dasarnya. Waktu kita menghadapi pergumulan, waktu kita menghadapi tantangan, waktu apapun yang kita hadapi, kalau kita mengerti bahwa ini yang Tuhan mau, tanda petik, rancangannya penuh dengan damai sejahtera, kita tidak akan pernah goyah. Nah permasalahannya kalau mau jujur hari-hari ini banyak sekali di mimbar gereja, tidak lagi berbicara tentang salib. Tidak lagi berbicara tentang Kristus. Tidak lagi berbicara tentang kenaikannya, penebusannya, anugerahnya. Mohon maaf, banyak gereja sekarang seperti motivator. Tidak salah kalau kita mendengar khotbah. Menerima 7 berkat Tuhan, hidup dalam kelimpahan, financial breakthrough, tidak salah. Tapi seberapa gereja memberitakan kebenaran Kristus tentang karya salibnya, tentang perbuatannya, itu jarang sekali. Kalau tiap hari kita mendengar sesuatu yang firm, sesuatu yang kebenaran mutlak, itu akan membuat pondasi kita itu berbeda. Lalu kita bertanya, oke lah Pak, kalau kita sudah tahu karya salibnya, kita sudah tahu karya penebusannya, kenaikannya, kebangkitannya, berpusat pada Kristus. Terus apa nextnya? Ayat yang ke-31, ayat atasnya bilang begini. Jikalau, ayat 31b ya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Waktu kita mengetahui, kita mendengar khotbah tentang Kristus, kebenarannya, karya salibnya, penebusan, kebangkitan, kenaikannya ke surga, anugerahnya yang melimpah. What nextnya apa? Alkitab bilang apa? Tetap dalam firman-Ku. Kata tetap artinya apa? Konsisten. Tidak mudah bergeser, tidak mudah goyah. Sekali lagi, keadaan di dunia tidak akan bisa merubah firman. Keadaan di dunia tidak akan apapun juga, perang, bencana, wabah, penyakit, tidak akan pernah merubah firman. Firmanlah yang mengubah perspektif kita melihat itu semua. Seberapa pondasi kita kuat dalam kita melihat firman Tuhan, itu akan membuat kita firm. Saya mau cerita sedikit. Tahun 98, itu di Jakarta. Itu banyak seminar kejaman. Waktu itu kalau ingat ada istilah Y2K. Karena katanya kalau komputer, itu kan mereka hanya membaca 2 digit di belakangnya, benar ya? Jadi kalau tuh tahun 98, 99, tahun 2000, 00. Wah itu kalau pernah tahu itu tuh heboh banget. Y2K itu heboh banget karena kita punya ketakutan karena kalau misalnya memang tahun 99 habis
Masuk tahun berikutnya tahun 2000 itu komputer pada shutdown pada nggak tahu lah. Itu begitu menakutkannya. Sehingga pada tahun-tahun 98, 90, 99 banyak gereja-gereja membuat seminar akhir zaman. Lalu kalau pernah dengar istilah lembu merah ya, lalu ada bait Allah ketiga, tidak salah. Tetapi saya mau bilang bahwa begini ya. Ada hal-hal yang waktu dunia ini bergejolak, kita langsung bereaksi dengan pemahaman kita sendiri. Kita tidak mencek apa yang Alkitab maksud. Bahkan waktu itu ada hamba Tuhan dari Amerika itu menulis buku seri sampai 6. Saya pernah beli bukunya. Kalau Bapak Ibu ingat, itu pertama kali dia membahas tentang kartu kredit kalau nggak salah yang ada barcode-nya. Jujur kita jadi parno. Wah, apakah ini ya? Wahyu 13 tanda chip, barcode. Terus ada bukunya dan ada 66 gitu. Tapi berjalannya waktu, jujur, kita ke Alfa Midi pakai barcode gak? Kita anti Christ? Enggak kan? Kita menyembah setan, enggak tuh? Nah ini pemahaman seperti ini yang kata kita tidak punya dasar yang kuat. Pada saat seorang katakanlah hamba Tuhan mendapatkan pewahyuan, saya mau bilang ya, saya tidak anti yang namanya suara Tuhan. Saya tidak anti dengan nubuatan, tapi semuanya, sekarang pakai handphone ya, semuanya harus dicek kebenarannya melalui firman yang tertulis. Kalau nubuatan, kalau suara Tuhan tidak cross check dengan firman yang tertulis, mohon maaf, ada yang salah. Lalu bergerak lagi maju dengan apa waktu itu? Habis barcode, chip. Wah langsung kita ngutak-ngatik. Wah ini pas ini Wahyu 13. Oh ini tanda binatang. Handphone kita pakai chip gak? Kita penyembah binatang itu? Enggak kan? Yang terbaru corona, waduh itu makin parah. Hamba-hamba Tuhan terbelah, jujur. Ada yang bilang ini dari Tuhan, ada yang dari setan, wah macam-macam. Wah kita nggak boleh, kita mesti melawan. Ada lagi pernah dapat saya dapat tuh corona, CORNA. Itu kalau dijumlah 666. Oh Tuhan, saya bilang kacau kita berpikir seperti itu, logika kita kacau. Ini karena kita nggak punya kebenaran, tidak punya perspektif yang benar tentang apa yang terjadi di dunia ini. Kita nggak ngecek dulu, kita nggak pelajari apa yang Alkitab bilang. Saya mau cerita Bapak Ibu Surat Yohanes, ditulis oleh Rasul Yohanes di tahun 60 sekian. Itu pada saat Nero itu memang merajalela dan kekristenan itu dihempit. Kita mesti membaca firman Tuhan dengan konteks dekatnya. Apakah Rasul Yohanes nyampe cara berpikirnya dengan kita masalah chip itu? Enggak bisa begitu. Itu simbol semuanya. Nah kita mesti mengerti hal seperti ini. Sekali lagi kita kembali bahwa cara kita melihat, sudut pandang kita mesti benar. Perspektif kita mesti benar. Kalau enggak, percayalah kita jadi orang-orang yang mudah kecewa. Tuhan, Engkau mengasihi. Kalau saya mau pakai konteksnya Ria misalnya. Ini maaf ya Ria. Waktu aku di luar, aduh papi, ada sesuatu yang, aduh Tuhan, ini masih kecil-kecil anak, kehilangan orang tuanya. Itu membuat saya jadi, jujur Tuhan kenapa ya. Terus saya dengar juga dari, lupa gitu saya ngobrol sama siapa, diceritain kejadiannya, oh ternyata begini. Saya bilang saya tambah lemas. Tapi saya diberkati dengan khotbah Pak Gembala pada saat di pemakaman. Bukan cara matinya. Beliau bilang apa? Cara hidupnya. Bahkan Kristus pun mati di salib. Itu kutuk pada zaman itu. Saya bilang, iya juga ya. Artinya begini, kalau perspektif kita, cara pandang kita sesuai dengan cara berpikir kita, mudah kecewa kita. Anak masih kecil-kecil, di mana mereka sekolah? Enggak nyampe. Bahkan setahun lalu teman kami juga pelayanan, anak ketiga masih kecil-kecil juga. Tuhan tega banget sih. Waktu kita punya cara berpikir seperti itu, percayalah kita jadi orang-orang Kristen yang kalah terus. Karena setan terus mengintimidasi, setan terus mungkin mana Tuhanmu katanya Tuhan yang penuh dengan rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi kenapa orang tuanya diambil? Hal-hal seperti inilah yang membuat kita seperti jadi kayak, Tuhan kok seperti ini ya? Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah ikut Tuhan. Bahkan mungkin maaf berpuluhan. Kenapa kok saya menerima seperti ini? Kalau itu terus yang kita gemakan di roh kita, di jiwa kita,
celah terbuka, setan masuk, selesai kita. Nah hari ini pesan Tuhan adalah mari lihat cara pandang kita, kacamata kita, lensa kita harus lensa kebenaran firman Tuhan. Kebenaran apa? Yang berpusat pada Kristus, yang berpusat pada karya salibnya, yang berpusat pada pribadinya yang kedua, yang berotoritas dan berkuasa. Anak gembala kami di gereja, anaknya ngomong gini, "Pak, memang benar ada Yesus ya?" Benar ya, Yesus itu tuh pernah seperti itu ya? Dia benar-benar ada di dunia ya. Bayangin ya, anak-anak usia mungkin sekarang mau lulus SMA atau SMP. Bahkan anak saya pun bertanya, artinya apa kalau generasi kita tidak diajar pondasi yang benar tentang kekristenan, tentang kebenaran. Mereka akan membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh Marvel. Mereka akan membandingkan Yesus dengan tokoh-tokoh yang mereka lihat, Aquaman. Apakah Yesus seperti Aquaman yang bisa berbicara, yang bisa hidup di dua tempat, air dan di darat? Saya percaya hari-hari ini kekristenan tidak mudah, betul. Kalau boleh saya bilang, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tidak hanya sekedar kita datang ke gereja, kita punya hutang, diberkati, selesai. No, kita datang punya permasalahan, kita datang punya pergumulan, kita datang doakan. No. Mohon maaf kalau kita ke gereja untuk seperti itu, apa bedanya gereja dengan Gunung Kawi? Tidak pernah diajar kebenaran, tidak pernah diajarkan sesuatu yang absolut, yang membuat jemaat dewasa. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak hanya kalau misalnya ada sesuatu, cari ke Pak Gembala. Harus bisa sendiri, berdoa sendiri. Karena semuanya Alkitab bilang ujungnya sempurna, keserupaan seperti Kristus. Kita harus menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang benar-benar yang militan. Oleh sebab itu, cara kita melihat sesuatu mesti benar. Cara pandang kita mesti benar. Saya mengutip pada satu bapak gereja namanya Agustin de Hippo. Dia bilang begini, "Di mana aku menemukan kebenaran, di situ aku menemukan Allahku, yang adalah kebenaran itu sendiri." Kalau kita ada masalah, kalau kita pergumulan, jangan cari Pak Gembala. Jangan cari gembala cool. Kita doa sendiri, kita punya privilege yang sama. Kita punya akses yang sama. Ada orang yang suka begini ya, sekali lagi mohon maaf ya. Datang ke hamba Tuhan yang punya karunia kenabian. "Pak, tolong doain saya dong. Ada gak nubuatan?" Buat saya kalau kekristenan kita kayak gitu kacau. Ya betul, ada karunia-karunia Tuhan bekerja betul. Tetapi saya percaya kedewasaan kita dalam mengiring Tuhan, kedewasaan kita dalam melihat Tuhan, enggak begitu. Cari Allah, maka engkau akan menemukan kebenaran. Sekali lagi saya berdoa hari-hari ini, mari. Pondasi dasar kekristenan kita mesti kuat. Bahkan kalau saya di gereja, saya suka ngobrol sama tim pastoral. Bercanda hamba Tuhan lah ya. Jangan kasih jemaat firman-firman yang light sih. Firman-firman yang light itu yang apa ya? Ya nggak salah juga, cuma gini loh, maksudnya gini, ajar jemaat menerima makanan keras supaya mereka berpikir, dan itu dibahas di kelompok kecil, gitu. Kita belajar bertumbuh bersama, berakar bersama. Karena terbukti pada saat kita mengalami tekanan, pada saat kita mengalami apapun dalam dunia ini, kalau pondasi kita, kekristenan kita nggak kuat, kita hanya, mohon maaf ya, kita hanya mencari berkat Tuhan dalam bentuk financial, dan kita nggak mencoba berakar, belajar menggali firman-Nya, belajar melihat segala sesuatu, itu akan rapuh sekali. Kita menjadi orang-orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran. Dan kita punya perspektif begini lagi, wah ke gereja itu benar gerejanya, kenapa? Jemaatnya banyak. Mohon maaf, itu bukan indikator loh, jemaat yang banyak. Amin Pak Pendeta.
Tapi bukan juga berarti gini, wah jemaat saya 10 aja berarti benar, bukan juga. Tapi itu bukan parameter seperti itu. Ya. Punya gereja besar nggak masalah, nggak salah. Tapi apa yang diajarkan di mimbar, apa yang diajarkan oleh pengkhotbah-pengkhotbahnya, firman Tuhan, firman kebenaran kah? Atau hanya sekedar motivasi? Atau hanya sekedar membuat orang tertarik untuk datang ibadah karena ada praise and worship yang bagus? Lalu mereka datang dengan penyembahan yang wah mereka merasakan shaking? No. Saya mau cerita ya sedikit. Waktu corona semua kita shutdown ya, semua kita di rumah. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu bisa menyembah di kamar yang sempit mungkin yang ada AC-nya? Tuhan bisa nggak merasakan hadirat Tuhan? Saya percaya waktu Tuhan kirimkan corona, tanda petik ya, Tuhan uji umatnya. Kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, mau di WC, mau di kamar nggak ber-AC, kita nyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan. Bukan karena perasaan kita, enggak. Sekali lagi, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Tapi kalau lensa kita, perspektif kita, sudut pandang kita, angle kita benar, itu akan lebih mudah kita untuk melewati semuanya. Penutup sebagai implikasi dari renungan hari ini. Pada saat kebenaran itu yang memerdekakan kita, apa sih implikasinya? Yang pertama adalah hidup kita akan tenang. Tidak mudah terdistract, tidak mudah terganggu, tidak mudah teralihkan. Kenapa? Karena Dia, Kristus, Sang kebenaran itu yang tinggal dalam kita melalui Roh-Nya. Yohanes 16:13 dibilang apa? Dia akan datang Roh kebenaran yang akan menuntun kamu ke dalam semua kebenaran. Implikasi yang kedua adalah tidak terintimidasi dan terbelenggu. Apapun keadaan dunia, perang Ukraina, Rusia, atau perang apa lagi lah, atau Hamas, whatever, itu tidak akan pernah menggoyangkan kita. Karena Alkitab bilang semuanya akan digenapi, semuanya akan terjadi. Saya percaya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah goncangan, disitulah umat Tuhan dipelihara. Disitulah orang akan melihat bahwa kita orang-orang yang berbeda. Jangan pernah berpikir dunia ini akan semakin baik, no. Alkitab sudah bilang, Daniel bilang apa? Orang-orang yang berhikmat akan diuji, akan jatuh. Bahkan hari-hari ini Alkitab juga bilang, Timotius kalau tidak salah, orang akan semakin mencintai uang dan semakin sulit diajar. Karena buat mereka yang mereka dengar hanya pengajaran yang mengenakan telinga. Orang serba instan sekarang. Tidak mau lagi belajar firman, tidak mau lagi menggali firman. Tapi kalau kebenaran itu yang memerdekakan, kita tidak terbelenggu. Karena apa? Karena kita berjalan, kita bergerak, kita bertindak, kita memutuskan atas kebenaran Kristus, bukan kebenaran diri sendiri, bukan cara pandang kita sendiri. Saya undang pemain musik, kita angkat lagu yang tadi refnya saja. Bersamamu Bapakku lewati semua. Akan ada banyak hal-hal yang kita nggak akan pernah tahu. Di tahun 2024 banyak yang memprediksi akan terjadi ini tahun pemilu. Tapi saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat penuh. Tuhan yang pegang kendali, saya percaya itu. Dia bukan Tuhan yang duduk di surga diam-diam lihat bencana, lihat apapun. No. Permasalahannya seberapa iman kita. Alkitab bilang apa? Kalau aku datang, apakah aku menjumpai iman di bumi? Kita angkat pujian, bersamamu Bapakku lewati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadirat Tuhan.
lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami percaya, bahkan sungguh sangat percaya anugerahmu melimpah buat setiap kami Tuhan. Bahkan apapun yang kami alami, kami mau percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu, meteraikan firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Buat kami punya kegairahan untuk membaca firman, kegairahan untuk belajar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Dan firman-Mu itu firman kebenaran yang memerdekakan kami. Ajar kami melihat segala sesuatu dari kacamata-Mu Tuhan, bukan dari kebenaran diri kami sendiri. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan sore hari ini, amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih Pastor Bobby Umbo yang sudah menjadi saluran berkat buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengenal Pastor Bobby Umbo, ini adalah hamba Tuhan, rekan kami, sahabat dari Bapak Christian Sandererung. Kami satu pelayanan dengan Bapak Christian dari 20 tahun yang lalu kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Jadi kami tergabung dalam satu wadah anak-anak muda di Jakarta di bawah pengembalaan atau di bawah pembinaan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong dari sejak tahun 98, 99. Mungkin kami melayani kami belum menikah dan banyak kami juga cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Kami juga mendapatkan pasangan hidup juga di sana gitu ya, termasuk juga Bapak Christian dan Ibu Ria. Dan kita bersyukur kalaupun kita saat ini berbeda-beda tempat pelayanan, berbeda-beda lingkungan pelayanan, tetapi satu hal yang pasti bahwa kita terus semangat dalam melayani Tuhan. Dan karena itu saya mengundang rekan-rekan dari J-Army, sahabat-sahabat Christian, sahabat-sahabat Bapak Sande untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Satu kenang-kenangan buat Ibu Ria. Ibu Ria tetap semangat, Ibu Ria tidak sendiri. Selalu ada Tuhan yang bersama Ria, anak-anak. Ada lagi teman-teman J-Army? Egi ikutan sini boleh. Sebelum kita nyanyi, teman saya mau kesaksian nih. Ada Bapak Guntur, ada Bapak Sepdi, mereka juga sahabat-sahabat dari Christian. Boleh something cerita tentang persahabatan kalian? Oh haleluya. Ya, datang sih langsung suruh ngomong aja. Iya mesti ditembak ya. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua. Ya saya tahu walaupun mungkin ada sedikit, masih ada rasa-rasa sedih, tapi tadi seperti Pastor Bobby bilang ya. Melihatnya kita sekarang lihat dari sudut pandangnya Tuhan, amin. Ya gak apa-apa sedih, namanya manusia, toh kita masih nginjak bumi ya. Belum melayang-melayang gitu kan. Jadi semuanya masih nginjak bumi yang lumrah, tapi yang penting jangan berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya. Nah kalau suruh kesaksian ya benar, mungkin ya ini para senior-senior nih ya, yang mungkin Dewi, Pastor Guntur sama Christian dari tahun 98, saya kenalnya dari tahun 2000. Jadi saya bergabungnya telat memang di J-Army, saya gabung tahun 2000, saya kenal sama beliau. Pengalaman yang gak akan pernah mungkin saya lupakan adalah dulu itu saya sama beliau setiap Pak GL mau bikin KKR, kami yang masang-masang spanduk di atas jalan tol, di pinggir jalan, dikejar-kejar Pamong Praja. Wah itulah pengalaman saya. Jadi ayo saya pasang jam 3 pagi, jam 2 sampai subuh.
Itu udah kerjaannya saya sama Christian lah. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan sampai akhirnya satu kesaksian sedikit saja. Nah ini saya gak boleh sedih nih ya kan. Enggak, karena gini, tanggal 25 saya sempat cerita di teman-teman di grup. Tanggal 25 Desember itu sore, saya kan WhatsApp ke semua teman-teman kan. Merry Christmas gitulah biasa. Saya lagi sama istri di mobil, dia telepon. Sepdi, dia biarkan ngomong gitu ya. Sepdi, wah lu gitu. Wah itu gaya dia banget lah pokoknya. Terus saya bilang, lu ngapain telepon? WhatsApp aja kali, ribet bener gitu. Terus dia bilang gini, enggak lah, untuk seorang sahabat, seorang Sepdi gue gak boleh WhatsApp. Gue wajib harus telepon. Wah ngakak-ngakak lah dia. Ketawa-ketawa lah kami. Oh gitu ya, berarti gue sahabat baik lo dong. Iya dong, gue gak akan pernah lupakan lo Sep. Seorang sahabat, ngomong panjang lebar, bercanda-bercanda. Nah satu statement dia ini yang dia bilang gini. Bro, lu jangan mati duluan. Kita jangan mati duluan. Kenapa? Ingat istri kita masih muda gitu kan. Istri kita masih muda, anak-anak kita masih kecil. Jaga kesehatan lu. Iyalah. Pokoknya kami bercanda ketawa. Akhirnya tutup telepon. Ya kan saya orangnya iseng ya. Saya telepon balik. Ngapain lu telepon gua? Untuk seorang Kristen, seorang sahabat gua gak boleh bawa WhatsApp. Jadi semua kalimat dia saya ulang. Bercandaan dia, jadi dia ngakak. Saya balikin kalimatnya. Bro, jangan mati duluan kita. Kenapa? Istri kita masih muda, anak-anak kita masih kecil-kecil, butuh kita. Iyalah, wah. Ngakak kalau kami. Istri saya dengar tuh. Nah, ujuk-ujuk lah. Tanggal berapa tuh? 4 ya? 3 apa 4? 4. Berarti kan sebelum tanggal 5 kalau tanggal 4 itu. Iya bener. Setelah tanggal 3, tanggal 4. Ih gak percaya Bapak Ibu. Bener loh. Ya kan kalau tanggal 5 berarti sebelum tanggal 6. Iya tapi itu tanggal 4 kan. Berarti kan sebelum tanggal 3. Setelah ya. Tanggal gak kocak. Kaget lu. Nah lo. Mau bercanda lagi. Nah singkat cerita istri juga dengar ketawa-ketawa lah kami saat itu. Dan akhirnya tanggal 4 mendengar kabar saya sempat syok juga gitu ya. Oh iya benar tanggal 4 karena tanggal 4-nya teman-teman kumpul. Iya benar tanggal 4 karena saya ingat saya tanggal 5 harus berangkat ke tugas kantor di Puncak sampai tanggal 6. Jadi pulang dari Puncak itulah saya nyampe di rumah setengah 9 malam saya bilang sama istri kamu mau ikut gak? Anak-anak lagi rewel kan. Jadi saya sampai di rumah cuman mandi langsung berangkat lagi ke rumah kediaman Ria dan Christian. Tapi singkat cerita ya benar juga sih. Tadi saya memang gak sempat hadir di pemakaman. Tapi tadi kalau dari Pastor Bobby bilang saya juga mulai oh iya benar juga ya. Bukan cara matinya memang. Tapi bagaimana cara hidupnya. Nah jadi kita yang masih ada dikasih kesempatan Tuhan untuk boleh mengantarkan mungkin Christian bahkan sampai hari ini. Yuk jaga hidup kita yuk. Karena Tuhan lihat cara hidup kita. Matinya mah terserah Tuhan lah mau caranya seperti apa. Amen. Bahkan pas saya tadi kemarin cerita dari Ria bagaimana peristiwa dipanggilnya. Tadi saya sempat cerita sama istri ya yang penting kan lagi sama-sama. Ya kan kalau lagi jauh lagi apa segala macam. Mungkin bisa jauh lebih sedih ataupun mungkin sakit dulu. Ada yang Tuhan izinkan sakit dulu. Tapi ya kalau memang Tuhan pakai cara ini untuk Christian. Saya tetap percaya bahwa mungkin ada orang bisa gini. Gak bener tuh matinya aja begitu. Gak usah didengerin ya. Tadi benar kalimatnya. Bukan cara matinya. Tapi bagaimana cara hidupnya. Itu aja dari saya Bapak Ibu semua. Saya mau nyanyi solo jadi. Enggak ya. Masa ya? Enggak ya? Antar bubar ya? Ini memang mau bubar. Bang Ogi nyanyi lebih bubar. Ini siapa lagi Dewi? Oh Bang Ogi. Oh ya ketua alumni Jarmi ya. Ini dia ketua alumni Jarmi ya. Bang Ogi Napitupulu. Terima kasih ya Pastor Sepdi Saragi. Shalom semuanya. Ya mohon maaf atas keterlambatannya. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini ya. Bapak Pendeta Christian Tamtama yang sudah memfasilitasi kami semua bisa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga besar almarhum Christian Sande Rerung ya. Buat Bu Ria ya dan anak-anak
tentunya kami hadir teman-teman alumni di sini untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Harapan kami Bu Ria juga dan keluarga, anak-anak ya, jangan sedih terus ya, tapi selalu tetap berpengharapan kepada Yesus ya. Kita juga udah dengar ya selama 4 hari kemarin pas mulai meninggal banyak sekali legacy ya, warisan-warisan dari kakak kita, hambanya, adiknya kita, orang tua, panutan kita ya, Christian Sandi Rerum. Banyak banget yang ditinggalkan ya, tadi sudah diceritakan juga oleh Sepdi. Saya pun bersahabat mungkin hampir sekitar 24 tahun ya, bukan waktu yang pendek ya, 24 tahun, banyak kesan-kesan ya, banyak juga program-program pelayanan yang kita jalani bersama, baik semasa di GL Ministry maupun after kita setelah selesai melayani di JRMI ya, karena JRMI sendiri adalah persekutuan interdenominasi dan akhirnya terbentuklah satu gereja GBI Glow Fellowship Center, dan teman-teman saya juga di sini ada yang melayani full time di GBI Glow Fellowship Center. Juga terima kasih buat Pastor Bobby Edward Umboh yang sudah melayani kita dan teman-teman pelayan JRMI. Harapan kami semua, Ibu Ria jangan putus komunikasi, tetap saya juga sudah add Bu Ria di grup alumni JRMI, apapun yang mungkin bisa kita bantu ya dari rekan-rekan alumni JRMI, kita akan coba bantu semaksimal mungkin. Karena Christian Sandi Rerum adalah merupakan keluarga bagi kita. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang indah ya, kita berikan tepuk tangan ya. Ya. Dan satu-satunya sahabat saya yang mungkin dalam satu program tuh banyak yang beberapa hal-hal yang kreatif ya. Bahkan saya ingat waktu kita lagi mau bikin acara Bible Camp ya, dia sangat semangat, motivasi ya. Bahkan dia berani sampai hari itu saya ingat, Bang, saya mau ketemu Bapak Pendeta Yesaya Pariaji. Ya, waktu itu beliau gembala sidang di GBI di Tiberias ya. Kenal nggak? Enggak. Tapi saya mau kasih proposal Bible Camp. Wah, luar biasa saya pikir semangatnya. Kenal enggak? Ya, terus mau ketemu waktu itu di Darmala. Saya nanti akan tunggu dia selesai ibadah, saya mau kasih ini proposal sama dia. Itu luar biasa ya, tentara Kristus yang luar biasa ya. Mau memberikan proposal ke Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, saya pikir beliau kenal. Enggak, nanti sekalian saya kenalan di sana Bang, katanya. Wah, oke, saya dukung dalam doa lah. Kalau memang itu semangatnya begitu luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, memang dia tentara Kristus yang luar biasa. Begitu dia Bapak Pendeta Yesaya Pariaji turut selesai ibadah, dia mau melanjutkan ibadahnya, dia stop tuh, bener. Gitu. Pengawal-pengawalnya kan banyak tuh, pas pampresnya tuh. Dia nggak gentar, ya, nggak gentar dia. Ya datang dengan bawa proposal, tetap Pak Pariaji ya katanya. Wah, ya saya dari GL Ministry katanya. Wah, kita ada proposal gini, dia jelasin. Pak Pendeta Yesaya Pariaji dengerin dia presentasi tuh. Padahal dia masih ada ibadah langsung ya, ibadah berikutnya. Dia dengerin presentasi, oke. Nanti saya sumbang kegiatan ini ya. Begitu luar biasa ya, sangat diurapi, penuh hikmat ya. Saya pikir juga tadi bingung, apa mungkin gitu ya kan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Akhirnya juga Pendeta Yesaya Pariaji hari itu mendengar penjelasan Christian dan dia mau bantu program kita, dan akhir itu program jalan waktu kita muda. Ya memang waktu itu kita pada waktu masih muda sebagian besar kita belum bekerja Pak. Jadi memang benar-benar kita setiap ada kegiatan pelayanan bareng-bareng Christian kita hanya punya iman dan punya doa, punya harapan aja ya. Saldonya masih 0 waktu itu Pak. Tapi kegiatan kita waktu itu, waktu Christian jadi ketua panitianya itu 60 juta rupiah Pak. Tahun 2000 Pak. Tahun 2000, 60 juta kita harus cukupi. Tapi Christian itu orangnya sangat luar biasa, sangat optimis ya. Jadi saya banyak belajar hal ya, walaupun waktu itu mungkin saya yang dipercaya menjadi koordinator, tapi saya lihat Christian, saya banyak juga belajar dari Christian. Ternyata ada banyak hal dari kita kreatif, kita diberikan hikmat sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Ya, jadi banyak banget legacy-legacy yang saya nggak bisa cerita. Dan bahkan waktu saya kena COVID ya, teman-teman, saudara-saudara, dia adalah orang yang pertama datang. Bahkan waktu itu belum ada obat COVID, belum ada vaksin. Dia cuma punya ide gini, udah Bang, nanti saya beliin obat batuk di pasar Pramuka dan ada obat-obat tertentu, nanti saya bawa ke tempat Abang diisolasi. Oh gitu ya, ya udah. Saya pikir karena kamu nggak takut
terpapar COVID, nanti kita pakai masker sama-sama bang, kita jaga jarak, saya antar obat itu ke abang. Dan itu saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah lupa. Saya pikir, saya sendiri nggak minta tolong dia beli obat, tapi dia nawarin, abang lagi sakit ya, lagi COVID ya. Iya nggak apa-apa, aku isolasi aja udah Tian, nggak perlu repot-repot. Enggak, nanti aku beli obat di Pramuka, obat batuk ini nih, ya udah. Karena saya selalu lihat, wah dia semangat, ya udah. Akhirnya ya oke, datanglah saya pikir. Dan di situ saya nggak pernah lupa bahwa ya dia selalu punya keyakinan ingin ngebantu banyak orang Pak. Ingin bantu orang, banyak bantu keluarga, bahkan dalam setiap kegiatan reuni. Setelah kita selesai alumni, juga banyak kegiatan-kegiatan pelayanan kita, dia selalu support sebisanya dia akan datang. Pokoknya dia bilang, bang sebisa banget saya akan bantu semaksimal. Jadi saya belajar bahwa dia adalah salah satu orang yang saya kenal yang totalitas buat Tuhan Yesus. Ya, buat total ya. Walaupun mungkin hari ini dia tidak melayani secara full time, tapi saya melihat dia melayani dengan full heart. Ya, mungkin dia nggak melayani secara full time karena masih bekerja ya. Tapi seperti yang Pak Christian Tamtama bilang, dia lebih PTC daripada gembala sidangnya, daripada gembala PTC, lebih PTC ya. Waktu itu saya pernah sama Guntur ya di sini ya, sama-sama melayani ya. Saya ngelihat ini nggak apa-apa Christian, udah nggak apa-apa bang, makan aja. Waktu itu sama ada Pak Pastor Gideon ya, udah makan aja bang. Kita bikin program-program, kalau nggak salah ada koordinator pemudanya di sini juga. Kita mau bikin program Jakarta Timur. Dia punya ide pengen melayani KKR anak muda ya, Pak Guntur ya. Ya walaupun belum bisa terrealisasi, mudah-mudahan kita bisa merealisasikan apa yang menjadi harapan almarhum Christian Tamtama. Banyak banget ide-idenya untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Baik. Hah? Oh, Christian Sandererung. Christian Tamtama, salah itu ya. Christian Sandererung ya. Christian Sandererung ya. Itu banyak banget ide-idenya sampai pengen menjangkau jiwa-jiwa. Sampai Pak Guntur bilang, ya kita cobalah ya, kita coba. Ya, terakhir kita ketemu bulan apa di Gilo? Oktober atau November tuh? Oktober. Ya di situ terakhir kami ketemu rapat pengen bikin KKR anak muda itu. Ya kita tampung dulu ya Christian, tapi dia tetap semangat. Di mana di Terminal Pulau Gadung nanti kita bikinnya katanya. Ya luar biasa gitu. Pokoknya kita beriman, kita berkolaborasi pengen bikin di Terminal Pulau Gadung. Dan dia selalu semangat ya buat Tuhan. Dan di situ kita melihat banyak belajar, walaupun kita kakak-kakak senior belajar dari Christian begitu luar biasa, banyak legasinya. Dan terakhir mungkin kita akan mempersembahkan sebuah lagu ya, sebuah pujian untuk salah satu bentuk penghormatan kita ya kepada almarhum Christian dan kepada keluarga Ria. Seperti yang saya sampaikan Ria, kalau memang ada yang bisa kita bantu, jangan sungkan-sungkan. Kami adalah sahabat-sahabat, kakak-kakak dan adik-adik daripada Christian Sandererung. Kita akan coba bantu semaksimal mungkin. Doa kita, Tuhan akan sertai Ria beserta anak-anak. Tuhan akan mencukupi segala sesuatu yang Ria perlukan. Ya, kami terlalu yakin Allah kami akan mencukupi segala sesuatu keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi jangan sedih terus. Ya memang pasti saya yakin sekian puluh tahun ya Ria ya. Saya ingat banget waktu itu menikahnya di GBI di Gereja Toraja ya, di Kelapa Gading ya. Siang-siang saya datang ke pernikahan itu ya. Udah 24 tahun. 20 tahun ya, pernikahan 20 tahun ya. Pernikahan 20 tahun pasti banyak hal-hal yang berkesan ya. Banyak hal-hal yang berkesan ya selama 20 tahun ya. Tapi kita percaya rubah sudah jadi ya. Christian juga sudah bahagia, kita tinggal melanjutkan apa yang menjadi legasi beliau ya, setia melayani, selalu menyala-nyala dalam Tuhan ya, dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan satu hal yang saya juga lihat bahwa dia selalu setia dalam perkara-perkara yang Tuhan berikan ya. Saya percaya Tuhan sediakan mahkota yang luar biasa ya buat almarhum Christian Sandererung. Tuhan Yesus memberkati. Namun kau selalu
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih tinggi dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman J-Army, sahabat-sahabat dari saudara kita Christian Sandererung. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita. Sebelum kita memberi, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh himpunkan kami. Kami percaya Tuhan sore ini kami diberkati Tuhan lewat setiap pujian, lewat kesaksian, bahkan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biar setiap persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selagi kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, adik saya Regina Pangkerego akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jadi Ibu Regina ini adalah istri dari Bapak Sepdi yang tadi bersaksi Bapak Ibu. Dia akan memuji Tuhan, selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat memberi persembahan. Satu pujian berkat kemurahan-Mu yang saya rindu juga kita nyanyikan bersama. Haleluya.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Semua kata, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tetap semangat buat Karya dan anak-anak Immanuel, Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Ya puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi saudara, haleluya. Ya kita bersyukur saudara ya kalau sore malam hari ini kita dipertemukan di dalam ibadah ucapan syukur dan penghiburan secara khusus untuk keluarga dari almarhum Bapak Christian Sande. Dan saya berterima kasih juga untuk tim J Army ya, Pak Pastor Bobby Umbo bersama Pastor Guntur dan Ibu Gembala Dewi dan seluruhnya yang lain ya. Kenapa? Karena sebenarnya ibadah penghiburan ini bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk gereja kami di tempat ini ya. Karena jujur memang gak mudah untuk kami melewati masa-masa kehilangan dari pribadi yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Sangat-sangat gak mudah. Mungkin
selisihnya sedikit ya kalau bicara kehilangan dan rasa berat dari orang yang ditinggalkan. Selisihnya sedikit antara keluarga dengan gereja kami di tempat ini. Sedikit sekali selisihnya. Dan saya berani berkata itu karena kita semua mengalami, saudara. Dan kita semua tahu bagaimana hambanya almarhum Christian Sande ya, begitu orang yang begitu bersemangat, bahkan juga sangat orang yang sangat friendly sekali ya, sangat ramah. Dan kalau banyak kita yang berkata ya diulang oleh Pak Riko, katakan gak ada dia tuh gak rame. Itu betul sekali saudara ya. Terakhir tadi malam pun kami mengadakan praraker karena memang setiap awal tahun kami selalu ada raker, rapat kerja tahunan ya, untuk mempersiapkan setiap tahunnya. Nah tadi malam kami ada praraker saudara lewat via Zoom. Itu rasanya ya, kalau teman-teman pengerja kabit yang merasakan beda ya, kok rasanya kita sepi sekali gitu ya. Sepi sekali karena memang beliau ini yang benar-benar sangat menghidupkan suasana di gereja, di tempat kami, di tempat ini saudara ya. Dan itu semua juga pasti merasakan. Dan dan hari inilah jujur saya pribadi dan semua teman-teman pengerja di tempat ini dan jemaat dan juga terutama keluarga kami sangat-sangat dikuatkan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Bobby. Kami semua sangat dikuatkan dan pesan untuk kita semua tadi, mari kita tangkap baik-baik dan kita responi ya. Kita harus belajar melihat dari sudut pandang kebenaran Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Kita mungkin belum bisa mengerti, tapi satu saat nanti Tuhan pasti akan bukakan. Ya, pasti ada benang merahnya yang mungkin hari ini kita masih belum bisa ngerti kenapa harus terjadi. Jujur sama seperti saya kalau tadi Pak Bobby katakan banyak pertanyaan setelah melayat. Saya pun juga banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Banyak pertanyaannya. Tapi ya semua itu kedaulatannya Tuhan. Dan saya percaya Roma 8:28 segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, saya juga sempat ada pertanyaan, kenapa ini hambanya setia melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pure heart saudara, tulus hati melayani Tuhan, gak ada hitung-hitungan sama sekali, gak ada yang namanya mengeluh, nggak ada saudara. Dan sungguh-sungguh bahkan secara spiritual pun juga beliau justru semangat dan menyemangati semua pengerja dan jemaat sangat-sangat. Dan di usia yang mungkin di tengah-tengah saudara masih relatif muda, kok cepat gitu ya. Bahkan saya lihat juga Ibu Ria dengan anak-anak mereka juga setia melayani Tuhan saudara. Ya sangat-sangat setia, nggak pernah hitung-hitungan tapi why gitu ya, banyak pertanyaan. Saya rasa kita juga semua banyak punya pertanyaan yang sama. Tapi saya ingat beberapa hari setelah ibadah pemakaman, saya sempat berkata dengan Ibu Ria, Ibu Ria, Tuhan lagi mau bawa Ibu Ria next level. Naik ke level yang lebih tinggi lagi secara iman ya. Karena saya percaya Ibu Ria bukan sembarang wanita, tapi ada sesuatu yang memang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan Ibu Ria, sesuatu yang besar. Ibu Ria akan dipakai jadi orang sebagai wanita yang tangguh, juga yang akan nanti menjadi dampak. Dan kita nggak tahu kedepannya Tuhan akan pakai seperti apa, tapi satu hal yang saya percaya, ada satu level yang lebih tinggi lagi yang akan Tuhan bawakan. Nah, saya diingatkan, di-compare dengan kisah Ayub saudara. Ayub juga itu berat sekali hidupnya Ayub. Berat sekali. Anak-anaknya meninggal dalam waktu sekejap saudara. Sekejap. Ya mungkin mirip-mirip lah dengan yang namanya penyakit heart attack yang memang sangat mengagetkan. Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba hilang semua saudara. Anak-anak yang disayanginya, harta benda. Kalau harta benda hilang masih mendingan, tapi anak kandung saudara. Tapi saya diingatkan begini, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab saudara. Di dalam Alkitab itu, dalam kitab Ayub pasal yang pertama, itu di bagian ayat-ayat pertama, Ayub seperti dipromosikan Tuhan. Ayub seperti dikenalkan sama Tuhan bahwa ini loh,
Ada seorang yang sangat saleh kepada Tuhan. Ada orang yang sangat baik hidupnya, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita lihat lagi pasal-pasal selanjutnya, justru sepertinya bertolak belakang. Baru dipromosikan Tuhan, tapi kok di pasal yang kedua dan selanjutnya hidupnya Ayub rasa-rasanya dibawa turun, saudara. Bahkan turunnya tuh gak main-main, turunnya tuh kayaknya bener-bener ambles banget. Hilang semuanya, saudara. Padahal dia orang yang saleh, dia orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi satu kali saya juga dapat hikmat Tuhan. Tuhan cuma katakan gini, kenapa Tuhan promosikan, Tuhan kenalkan Ayub di bagian awal. Dengan bangga loh Tuhan katakan ini Ayub nih orang yang saleh. Tapi di bagian-bagian pertengahan hidupnya justru banyak mengalami goncangan dan ujian. Satu kali saya dapat satu rema, Tuhan cuma ingatkan begini. Justru orang saleh itu layak untuk diuji. Supaya terbukti kesalehannya. Orang saleh itu layak diuji supaya terbukti kesalehannya, saudara. Dan kalau kita baca juga di sela-sela kitab Wahyu, Tuhan menguji kita, memurnikan kita supaya kita timbul seperti apa, saudara? Seperti emas, saudara. Ini relate dengan khotbah dari Pastor Bobby. Saudara, mari kita belajar melihat dari sudut pandang kebenaran Tuhan. Hidup ini bukan hanya bicara berkat, bukan hanya bicara oh kita ikut Tuhan segala sesuatunya baik. No, tapi kita percaya, saudara, ya. Walaupun ada hal-hal yang peristiwa yang gak baik, tapi kita percaya di dalam itu semuanya Allah turut bekerja. Saudara ingat, bukan bicara fisik, bukan bicara materi yang nanti akan naik ke atas, tapi bicara roh kita, saudara. Bicara karakter kita. Amin. Nah, saya mungkin bisa berkata, ya Pak Sande hidupnya memang sudah banyak diuji Tuhan. Ya, dimurnikan Tuhan. Ibu Ria hari-hari ini mungkin seperti dalam pengujian. Tapi biarlah Ibu Ria tetap bertahan dan tetap punya cara pandang kebenaran. Supaya Ibu Ria akan keluar sebagai emas yang murni. Amin. Emas yang murni bersama Eca, bersama juga dengan Gerald. Dan di bagian yang terakhir, saya ingin sampaikan Ibu Ria dan Gerald dan Eca dan mungkin keluarga juga, orang tua, ya, mama dari Toraja, kakak, ya, Kak Ika dan suami Kak Iko dan tante-tante yang ada juga. Kita boleh berduka, tapi jangan kita tenggelam dalam kedukaan, ya. Alkitab katakan apa? Jangan sampai kita mengalami kedukaan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, kita harus tetap punya pengharapan. Amin. Ya, boleh berduka karena memang pengkhotbah 3 ayat 1 bilang semua ada masanya, ada waktunya. Waktu menangis menangislah, ya. Waktu tertawa tertawalah, ya. Waktu kita menabur menuai. Ini waktunya kita berduka. It's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama, ya. Jangan tenggelam dalam kedukaan dan kesedihan yang berkepanjangan. Tetap punya pengharapan, ya. Nanti Ibu Ria akan lihat Eca bertumbuh semakin dewasa, lulus dari kuliah, nanti akan wisuda. Setelah itu bekerja lalu akan dapat pasangan hidup, Eca akan menikah, ya. Gerald, saya dihibur Pastor Bobby, ya, dengan Gerald. Gerald punya cita-cita mau jadi wakil gembalanya saya, Pastor Bobby, ya. Itu luar biasa. Gantiin papinya. Oh iya benar, ya, betul, Ibu dia yang ngomong, ya. Saya kan ke rumahnya lagi, ya, kunjungan. Pak Gem, ini Gerard mau jadi wakil gembalanya Pak Gem, gitu, ya. Dengan senang hati saya bilang, ya. Jadi memang kita harus persiapkan Gerard dari sekarang, ya. Iya, Eca juga, ya, semua. Jadi ayo, di depan masih banyak hal-hal yang sifatnya kemuliaan Tuhan, ya, yang dahsyat, yang besar. Wah, ini belum bagian ending dari Tuhan untuk keluarganya Ibu Ria. Amin. Ya, masih banyak chapter-chapter yang berikutnya yang akan Tuhan hadirkan dalam hidupnya Bu Ria, Eca dan Gerard. Ya, untuk jemaat semuanya, saya harap juga kita juga tetap punya pengharapan, ya. Spiritnya Pak Sande terus kita pegang.
Amin. Ya, semangatnya kita harus pegang, ya. Gairahnya dalam melayani Tuhan kita harus pegang, ya. Jujur saya pribadi sangat-sangat kehilangan. Beliau tuh bukan cuma, ya benar tadi saya pernah bilang, Pak Sande ini rasanya lebih PTC dari saya. Walaupun saya gembalanya, tapi 80% urusan gereja itu dia yang ngurusin semua, saudara ya. Kalau mau bicara apa sih yang dia nggak bisa kerjakan, semua dia bisa kerjakan, saudara ya. Bahkan sampai kita sempat kebingungan di jam-jam pertama ketika almarhum jenazahnya datang ke rumah, kita kebingungan. Kenapa? Karena nomor telepon yayasan kedukaan ada di handphonenya dia, saudara. Dia yang ngurusin kalau ada kematian di gereja ini. Semua peti jenazah, ambulan, makam, itu dia yang ngurusin semua, saudara. Ya itulah dia ya, yang sakit benar Bang Michael tadi bilang. Nah, saya mau katakan ya, saya sempat punya satu apa ya, satu angan-angan gitu ya. Saya pengen kalau bisa di sebuah gereja gitu ya, termasuk di gereja saya. Kan kita biasanya banyak bidang ya, banyak departemen. Kayaknya nih kalau untuk gaya hidupnya Pak Sande ini harus di gereja harus ada yang namanya departemen inisiatif. Ah, ini dia orangnya, saudara ya. Departemen inisiatif itu udah mesti itu, dia itu yang pelopor ya, saudara. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah kita mikir-mikir, inisiatif, saudara. Itu Pak Sande orang yang sangat inisiatif sekali. Hampir tiap hari dia telepon saya, hampir tiap hari dia WA saya. Untuk apa? Reminder saya. Bahkan untuk info saya kalau ada hal-hal yang kurang, ada jemaat yang sedang sakit atau apa, bahkan urusan gedung gereja, Pak ini AC ada yang rusak, lampu ada yang, semua perlengkapan. Sampai tadi malam kita praraker, tim media bilang sama kita di rapat, dia bilang, Pak Gem ini bagaimana ke depan nanti? Kan selama ini kalau ada kerusakan-kerusakan alat kita lapornya ke Pak Sande. Saya juga bingung mau jawabnya gimana, saudara. Benar. Lalu tim media juga bilang, Pak Gem, ini tim media apa musik ya? Musik siapa tadi malam ikut? Musik ya, Pak Gem, ini kan udah ada pakem-pakem, aturan-aturan yang Pak Sande udah buat di tim musik. Ini gimana? Saya bilang ini, lanjutkan. Karena itu baik. Itu legacy dari dia. Itu baik, lanjutkan. Saya bilang. Jadi secara fisik dia hilang, tetapi secara legacy, warisan tetap ada di gereja ini. Amin. Amin. Sebagai penutup, saya berharap ya kita semua tetap semangat. Ya, nggak lama lagi Tuhan akan datang kok. Ya, kita akan sama-sama di surga nanti. Ya, ketemu Tuhan, kita semuanya akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Gak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, bagian kita mempersiapkan diri kita baik-baik, saudara. Amin. Saya boleh undang seluruh pengerja maju ke depan. Kita mau nyanyi satu lagu sebagai, kalau tadi bahasanya Ibu Gembala Dewi, kenang-kenangan. Ya, yuk pengerja boleh maju ke depan. Pengerja termasuk boleh jemaatku juga, ayo maju ke depan yuk, jemaat PTC yuk maju ke depan. Kita mau berikan kenang-kenangan untuk keluarga dari almarhum. Walau harus berjalan. Iya Pak F, coba F kerendahan. Coba isi. Saudara, memang PTC ini unik, saudara ya. Pak Jason maju, ayo Pak Jason ya. Pak Dev maju. PTC ini unik kenapa? Mungkin rasanya
hanya ada di PTC yang banyak kesamaan nama saudara ya. Gembala dan wakilnya itu sama nama depannya Christian ya. Pengerja kami pun banyak yang namanya sama ya. Ibu Siska namanya sama. Tommy namanya juga ada 2 orang saudara ya. Siapa lagi yang sama? Naomi juga ada juga sama. Kita nih gereja ini banyak kembaran nama saudara, benar ya. Makanya tadi Bang Ogi itu kepleset-kepleset. Ya benar karena banyak juga kita nama di sini. Sampai satu kali Pak, Bu, saya mau cerita ya. Ada Pak Jason ya. Pak Jason ini jemaat baru bergabung dengan kami berapa bulan terakhir. Datang memperkenalkan diri ya. Saya tanya istrinya siapa namanya? Namanya siapa? Clara Naomi. Naomi ya. Naomi Clara apa? Nama asli Clara, nama baptis Naomi. Lalu saya tanya, mau dipanggil yang mana? Clara atau Naomi? Ada dua-duanya di tempat ini saya bilang. Clara ada, Naomi juga ada, tinggal pilih. Pilihannya apa? Clara ya. Ah iya Clara. Ini memang banyak kembarannya di sini saudara ya. Unik sekali ya. Ya puji Tuhan. Oh iya. Kalau dengar Pak Sande di sini, J Army, makanya saya bilang kita tuh dengar suaranya Pak Gilbert sebenarnya kalau di sini. Gaya haleluya. Itu Sande banget, Pak Gilbert banget. Ya, cara teriak haleluya, cara doanya saudara. Itu duplikatnya Pak Gilbert banget gitu ya. Makanya kita bersyukur kita kecipratan dari urapannya Pak Gilbert ya. Ya kita akan nyanyi satu lagu ini ya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan
sebelum yang di depan duduk, saya undang boleh Karya maju ke depan yuk dengan Echa, dengan Gerald. Nanti Pak Bobby Umbo kita akan doakan khusus juga untuk Ibu Ria. Ya. Oh Jesus Tuhan. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita arahkan tangan kepada Karya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami sungguh sangat percaya rancangan-Mu bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan-Mu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus secara khusus buat Ria, buat Echa dan buat Gera. Tuhan, kalau firman-Mu berkata rambut di kepala kami dihitung, kami tetap percaya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka butuhkan, Engkau Jehovah Jireh buat mereka. Engkau yang mencukupkan semuanya Tuhan. Bahkan yang belum pernah terpikirkan, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati, yang tidak terpikir sama mereka. Engkau yang cukupkan semuanya. Hamba percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh hidupnya Tuhan. Kami sungguh sangat percaya. Sekali lagi hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran Ria, Gerard dan Echa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus Tuhan. Engkau Allah Immanuel menyertai Ibu Ria, Echa, Gerald Tuhan. Bahkan orang tua juga Tuhan dari almarhum Pak Sande bersama keluarga besar yang ada. Bahkan keluarga besar dari Ibu Ria juga Tuhan terus materaikan mereka dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Roh Kudus terus ada atas keluarga ini, menguatkan, menghiburkan, memberikan pengharapan-pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam hati dan jiwa mereka ya Tuhan. Kami tahu perjalanan masih panjang di depan Tuhan. Banyak sesuatu, banyak hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup keluarga Ibu Ria dan anak-anak ya Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan di depan. Kami percaya Tuhan, Kau akan bawa naik keluarga ini lebih tinggi lagi ya Tuhan. Lebih tinggi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga keluarga dari Pak Riko Tuhan, keluarga, istri, anak-anak juga Tuhan berkati. Mami juga Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih bahkan untuk Papa dari almarhum Pak Sande yang sedang ada di rumah sakit. Tuhan tolong juga memberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Untuk rencana proses operasi juga Tuhan yang membelanya Tuhan. Terima kasih keluarga dari Kak Ika, Kak Obed dan keluarga Tuhan. Dan juga adik-adik yang lain Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah syukur kita malam hari ini. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamat. Oh, kami percaya Tuhan, janji-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan.
Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kau biji mata kesayangan Tuhan. Pulanglah dengan cara pandang yang baru. Pulanglah dengan cara pandang yang benar. Milikilah cara pandang kebenaran firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman Tuhan senantiasa. Supaya hidupmu tidak tergoyahkan. Supaya hidupmu tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang. Tapi kita tetap aman bersama dengan Tuhan. Karena firman-Nya adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami semua. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Tuhan, kami akan kembali, Tuhan sertai kami ke tempat yang kami tuju. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan sebelum kami kembali, kami angkat tangan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera, dan anugerah yang berlimpah-limpah. Yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Turun atas kita semua. Memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang bermahai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.